Kemudian kemarin juga sudah dijelaskan bagaimana cara mencampur dengan tangan, bukan sekedar pada disebutkan ke bejana tersebut, tapi diambil air dimasukkan ke tangan, dimasukkan ke dalam air campur antara airnya kemudian dibersihkan bejana tersebut. Kemudian setelah dibersihkan dibuang airnya dan bila sampai ditunjukkan oleh pertama bejana tersebut sudah suci. Ini yang telah kita sebutkan. Ini yang kemarin kita telah jelaskan, yaitu dengan 7 kali. Kemudian bisa nggak sih dikiaskan kepada hewan yang lain? Kepada hewan yang lain. Maka menurut sebagian ulama Hanabilah itu bisa dikiaskan dengan hewan yang lain. Maksudnya hewan mana? Hewan yang lebih parah najisnya daripada anjing. Apa itu, Pak? Babi. Maka di sini sebagian para ulama Hanafi seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan juga yang lainnya menyebutkan bisa dikiaskan dengan hewan yang lain yang lebih parah daripada anjing, yaitu babi. Maka jikalau ada babi meminum air di bejana, maka dicuci juga sama 7 kali cucian dan dicampur salah satu cuciannya dengan tanah. Karena babi ini lebih najis daripada anjing. Kenapa? Karena penajisan babi lebih sharih di dalam Al-Qur'anul Karim, ya kan? Daripada anjing. Maka di dalam Al-Quran hampir-hampir nggak ada secara sharih, ya, secara jelas langsung secara konteks menyebutkan anjing itu najis. Sebagian para ulama ada yang menempuh dengan mengkiaskan dengan babi dan juga ada yang lainnya. Maka di sana ada sebagian pendapat kayak Malikiyah itu menganggap anjing itu tidak najis karena tidak ada secara konteks anjing itu najis. Secara tekstual menyebutkan anjing itu najis kecuali di air liurnya ini. Maka bisa dikiaskan dengan babi. Menurut mereka para ulama Hanabilah bahwa bisa dikiaskan jikalau namanya anjing tersebut dengan babi. Kenapa? Salah satu yang kedua tadi karena dia lebih najis, dan kedua karena si anjing ini habis menajiskan anjing itu dengan kias kepada babi. Maka ketika hukum yang di bawah itu dengan cara seperti ini, maka yang di atasnya sama. Karena si anjing ini dikiaskan hukum najis yang kepada babi, maka ketika anjing itu memiliki cara untuk membersihkan sesuatu, maka si babi ini lebih aula untuk mengikutinya. Karena dia lebih di atas dan lebih pada dasarnya dia punya hukum najis dan anjing ini mengikuti hukum najisnya babi. Maka jadilah menurut para ulama Hanabilah ketika babi meminum air di bejana, maka hukumnya sama dengan anjing minum air di bejana dan dicuci dengan 7 kali dan dicampur salah satunya dengan tanah. Ini logika, ini sebuah pendapat yang sangat kuat. Tapi wallahu a'lam bishawab, karena kita kemarin berkata bahwa sebagian dari cara pencuciannya itu ta'abudi. Ta'abudi. Kenapa harus 7? Ta'abudi. Ini perintahnya Allah udah. Ini perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 kali cuci. Kemudian dengan tanah ya karena nih udah disebutkan tatrib dengan turab, maka nggak bisa diganti dengan yang lainnya. Maka kemungkinan juga anjing pun demikian. Walaupun menurut mereka berpendapat ini disebutkan anjing karena orang Jaziratul Arab itu hampir-hampir nggak pernah melihat babi. Maka disebutkanlah yang paling sering dilihat oleh mereka, yaitu anjing. Tidak menunjukkan bahwa babi ini tidak ada hukumnya seperti anjing.
Tapi karena yang biasa terlihat itu anjing di tengah-tengah mereka daripada babi, maka anjinglah yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita katakan hadisnya itu karena berkaitan dengan ta'abbudi, maka tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Maka itu khusus buat anjing saja. Walaupun pendapat yang tadi yang pertama itu adalah pendapat yang sangat kuat juga. Pendapat yang sangat kuat. Kemudian kita masuk ke hadis yang selanjutnya, hadis ke-9. Hadis yang ke-9, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah innaha laysat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum. Hadis ini diringkas oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Asalnya ada sebuah kejadian terlebih dahulu. Kenapa Abu Qatadah bisa berbicara dengan demikian? Kenapa Abu Qatadah bisa berbicara innaha laysat binajasin innama hiya minat tawafina awit tawafat, di riwayat yang lainnya alaikum. Ada sebuah kisahnya di mana Abi Qatadah atau Abu Qatadah radhiyallahu anhu ini memberikan minum kepada kucing. Ketika dia habis berwudu, sebelum berwudu, dia mendapatkan sebuah bejana isi air dan kemudian dia miringkan bejana tersebut untuk segera diminum oleh kucing. Segera untuk diminum oleh kucing. Maka ketika melihat perbuatan tersebut istrinya, maka bertanya, bukankah kucing itu najis? Kenapa istrinya bisa berkata kucing itu najis? Karena dia adalah termasuk hewan yang tidak boleh dimakan. Hewan yang tidak boleh dimakan itu hukumnya najis. Maka seperti apa? Serigala, harimau, dan yang lainnya, apa tuh? Singa ya, paling sering juga, dan juga hewan-hewan yang lainnya tidak dimakan dagingnya, maka najis. Ini yang dipahami oleh istrinya Abu Qatadah. Dan hirrah nggak bisa dimakan, maka harusnya najis. Maka dia aneh dengan perbuatannya Abu Qatadah, suaminya. Kenapa kok bisa seorang sahabat menuangkan air kepada hewan yang najis? Menurut istrinya ketika itu. Maka ketika Abu Qatadah melihat ada pemahaman demikian kepada istrinya, dan dia menganggap bahwa hirrah kucing ini juga najis, maka beliau ketika itu mulai bersabda, beliau mulai berkata dan menukil sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau di sini berkatakan, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala fil hirrah. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda tentang kucing. Kemudian disebutkan innaha laysat binajasin. Sesungguhnya itu kucing tersebut tidak najis. Kucing tersebut tidak najis. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, innaha laysat binajasin. Maksudnya apa? Bejana yang telah diminum, air liurnya telah jatuh, air tersebut sudah terkontaminasi dengan air liur si kucing, itu nggak najis. Jadi airnya tidak najis dan bejananya tidak najis. Di sini ada dua penafsiran para ulama. Penafsiran pertama itu kucingnya tidak najis. Kemudian yang kedua, air liur sisanya yang ada di bejana itu tidak najis. Dan dua-duanya bisa dipakai penafsirannya. Maka kucing tersebut nggak najis, tidak najis. Ingin mengkabarkan bahwa kepada istrinya ini nggak najis, walaupun dia dagingnya tidak dimakan. Walaupun dagingnya tidak dimakan. Innama, sebutkan alasannya. Kenapa? Innama hiya minal tawafina alaikum. Dikarenakan dia, kucing tersebut adalah termasuk
makhluk ataupun hewan yang selalu senantiasa di sekitaran kita. Jikalau seandainya syariat menakdirkan bahwa air liurnya, badannya najis, maka akan sangat memberatkan kaum muslimin. Sangat akan memberatkan kaum muslimin. Maka di sana datang rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Kucing tidak najis walaupun dia tidak bisa dimakan dagingnya. Walaupun dia tidak bisa dimakan, tapi kucingnya tidak najis. Nah, di dalam satu riwayat tawafin dan satu riwayat lagi tawafat. Tawafin, satu lagi tawafat. Dan dua-duanya nggak bermasalah untuk dari segi pelafatan. Kemudian dari segi riwayat. Nah, kalaupun dari segi bahasa, yang tawafin sedikit dikritik oleh para ulama karena menyebutkan al-hirrah. Kenapa tawafin? Kenapa disebutnya tawafin? Sedangkan tawafin itu muzakkar. Tapi disebutkan oleh ulama yang lain membawakan sebuah dalil yang lain bahwa ini maksudnya adalah hal yang lain untuk menjelaskan khadim. Maka tawafin di sini Rasulullah SAW menyebutkan tawafin menggunakan fa'al. Menunjukkan apa? Emang sangat dekat kita dengan kucing. Bahkan kalau kita lihat di Jakarta, ya mungkin di sini agak sedikit jarang. Kalau di Jakarta itu masya Allah, mungkin jumlah kucing sangat banyak sekali. Di setiap pos tukang sayur, lagi terutama di rumah saya itu, pos tukang sayur itu bisa ada 5 kucing atau lebih, menunggu jatahnya yang diberikan oleh tukang sayur. Itu baru yang di sana, belum yang di rumah. Masya Allah, makanya saking banyaknya kucing tersebut, terutama di Jakarta. Maka di sini Rasulullah menyebutkan, emang kucing tersebut ada hewan yang paling sering dekat dengan kita, paling dekat dengan kita. Maka disebutkan adalah dengan bunyi tawaf, fa'al, dengan wazan fa'al, karena sangat sering dekat dia dengan kita. Dan bahkan di sini disebutkan kenapa sih disebutkan tawaf? Itu karena dia seperti al-khadim alladzi yakhdumuka fi rifqin wa inayatin. Disebut dia tawafat karena dia seperti pembantu kita yang selalu membantukan kita ketika di dalam permasalahan kesendirian kita ataupun kebutuhan kita. Terkadang ada kucing yang bisa disuruh ya, walaupun disuruhnya mungkin masih sedikit, saya suruh tutup pintu mungkin bisa, ataupun hal yang lain yang mungkin ada yang bisa dibantu dari perbuatan kita, ataupun bisa membantu di sini dari gangguan tikus. Karena rumah ketika ada kucing biasanya tikus itu takut di dalam rumah. Nah, mungkin sebelum kita lanjut lebih dalam, Anda pengen menjelaskan tentang najis yang keluar. Di sini hirrah dari najis yang di hadis ini tentang hirrah yang najisnya keluar dari mulut. Dipermasalahkan ini najis atau bukan. Maka di sini kita akan menjelaskan bahwa tempat keluar sesuatu itu ada 4, dan itu setiap 4 tersebut ada memiliki hukumnya masing-masing. Tempat keluarnya najis. Tempat keluarnya najis. Ada 4. Yang pertama, keluar dari atas. Maksudnya apa atas? Atas dari mulut kita. Bukan dari mulut kita. Dari mulut.
bisa liur, ludah, reak. Contohnya apa? Air liur. Ludah, reak, dan lain-lain ya. Mungkin cuma itu doang yang keluar ya dari mulut ya. Nggak ada lagi kan? Bukan dari mulut. Nanti kita akan jelaskan. Itu bukan dari mulut. Nggak ada DLL ya. Udah berarti segitu. Maka gimana hukumnya? Gimana hukumnya? Untuk najis yang keluar dari atas. Maaf. Sesuatu yang keluar dari atas. Hukumnya? Najis. Oh, enggak najis. Mutlak. Enggak najis semuanya. Gimana? Hah? Enggak najis semuanya. Enggak secara mutlak. Berarti yang enggak semuanya apa tuh yang enggak semuanya? Contohnya yang enggak. Air liurnya yang najis berarti. Yang tidak. Terus ludah sama reak najis. Oh gitu. Gimana Pak Ang? Kayaknya udah gilang-gilang nih. Semuanya tidak najis. Masya Allah. Yang lain? Muntah nggak masuk sini, nanti masuk bagian lain. Karena muntah itu nggak mesti dari atas, bukan nggak mesti. Itu bukan sesuatu yang dari atas saja, tapi dari dalam perut nanti. Nanti pembahasannya di pembagian yang lain. Memang dasar dari atas kita. Nah. Gimana Pak? Hah? Apa? Menyium darah? Oh lain, darah beda. Darah nanti khusus nanti ada pembahasannya. Ini hukumnya adalah suci semuanya untuk manusia dan apa? Hewan yang dibolehkan dimakan dagingnya dan kucing atau semisalnya. Tiga ini. Selain ini najis. Selain ini najis. Air liurnya harimau najis. Air liurnya singa najis. Nah. Hah? Apa? Oh enggak, beda. Ya jenis saja mungkin, tapi di hukuman beda. Sifat apanya tuh? Oh enggak. Najisnya dia enggak seperti anjing. Air liurnya itu 7 kali enggak. Itu khusus anjing aja. Dan yang tubuh yang lainnya dia najis seperti karena apa? Dia tidak dimakan dagingnya. Dan begitu juga air liurnya, ludahnya kan nanti ada ataupun reaknya kalau seandainya ada, itu pun najis. Dan cara pencuciannya nanti kita akan bahas. Enggak seperti cuci anjing tadi. Enggak seperti cuci anjing tadi. Paham insyaallah. Kemudian yang kedua dari bawah. Oh, ada. Relatif ya.
dari bawah. Bawah maksudnya adalah sabilain, dua jalur keluar, bawah. Setiap manusia juga hewan ada kan? Maka ini hukumnya apa? Najis. Air pipis. Ya, air pipis anak kecil, air pipis anak kecil yang belum makan, yang belum sampai 2 tahun, najis bukan? Najis bukan? Tetap najis. Tetap dia najis. Bukan enggak najis ya, najis. Maka tetap dibersihkan kan? Walaupun secara dicipratkan. Dan itu mencipratkan itu sebuah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap hukumnya najis. Maka air pipis semuanya najis. Yang bawah itu adalah najis, kemudian dari dalam. Contohnya apa? Darah. Contohnya darah. Gimana Pak? Darah najis atau enggak? Darah najis atau enggak? Najis. Benar Pak, najis. Mungkin di sini najis atau enggak Pak? Darah najis juga. Najis tapi enggak semua. Ini yang seru nih. Nah, gimana tuh yang enggak semuanya tuh Pak? Darah hati dengan darah limpah. Terus kemudian berarti darah hati dengan limpah nggak najis karena boleh dimakan gitu. Gitu. Gitu Pak. Kayak ragu nih ya. Maka darah itu hukumnya najis. Dan hampir dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Hazm katakan oleh beliau itu ijma, sepakat ya para ulama untuk kenajisan darah. Walaupun disebutkan dengan lafaz hukiyah. Kalau kita di dalam ilmu hadis tuh ketika dikatakan hukiyah, ruwiyah, nah ini sebuah ada indikasi juga bahwa hal tersebut enggak benar. Maksudnya enggak benar, ada kemungkinan ada yang menyelisihi. Ada yang mungkin ada yang menyelisih. Tapi beliau Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Ibnu Hazm rahimahullah menyebutkan bahwa darah itu najis. Dan ini ketika Ibnu Hazm, terutama Ibnu Hazm ketika menukilkan bahwa ini ijma. Wah, ini berat. Apa kemungkinan besar bahwa itu benar-benar ijma. Karena kitab ijma'nya Ibnu Hazm ini sangat baik dan sangat unggul dari kitab ijma'nya para ulama yang lainnya. Apalagi di sini udah ada Ibnu Hazm dan juga ada Imam Ahmad bin Hanbal. Maka darah tersebut adalah najis kecuali apa? Yang hewan yang tidak ada darah
Tidak ada darah ataupun ada darah yang kecil dia. Seperti apa? Cacing. Cacing nggak ada darah ya? Kayaknya nggak ada ya. Maka bisa dimakan ya? Langsung mau cacing-cacingnya kan? Lalat. Lalat najis nggak? Enggak najis. Lalat. Hah? Lalat tidak najis. Dia najis kalau seandainya dia mati. Maka pengturunan dia ke dalam air itu sebuah rukhsah. Asalnya dia mati najis. Tapi sebuah rukhsah. Nah ini seperti hewan-hewan yang nggak ada darahnya ya, seperti kita udah tahu ya, kayak mungkin kejangkrik dan misalnya ataupun ada darah mungkin sedikit, ataupun belalang kan nggak ada kan darahnya belalang. Kalaupun seandainya ada itu suci, itu suci. Bagaimana dengan darah sedikit, kopek sedikit keluar darah, tadi gusi luka berdarah sedikit, apa hukumnya? Tetap najis, tapi dia ma'fuwan. Dia itu tapi diampuni dengan karena jumlahnya sedikit. Tapi dia tetap najis, zat darahnya najis. Bukan enggak najis ya, tapi tetap dia najis. Paham insyaallah ya? Atas, bawah, dalam. Kemudian yang keempat, yang keempat ini sebagian atas, sebagian bawah. Seperti apa contohnya? Muntah. Bukan dalam dia, muntah ke bawah. Dari lambung kita. Jadi dia dimasukkan oleh para ulama bawah. Muntah ini enggak dikatakan 100% dari atas, enggak dikatakan 100% dari bawah. Ya, contohnya muntah ya. Maka di sini ada khilaf para ulama. Ada khilaf dari para ulama untuk kenajisan atau kesuciannya zat tersebut yang keluar dari sebagian dari atas dan sebagian dari bawah. Kemudian di sana tadi ya ada pendapat najis, ada yang berpendapat tidak najis. Ada yang berpendapat najis, ada yang tidak berpendapat najis. Karena ini cenderungnya kemana nih? Ke atas atau ke bawah? Ketika dimasukkan cenderung ke bawah maka najis. Ketika dikatakan cenderungnya ke atas maka dia tidak najis. Dan di sini ada sebagian para ulama memilih ini, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga ada sebagian para ulama yang lainnya memilih tidak najis. Dan ini sebuah berat ya untuk menunjuk yang mana najis ataupun tidak najis. Dan tapi yang amaliyah biasa yang saya lakukan, ya, muntah tersebut tidak najis, tapi perlu kita bersihkan. Jangan teman-teman nggak najis, biarkan nggak najis tapi dibersihkan. Maka ketika ada seorang muntah setengah belum sampai keluar, masih masuk ke dalam mulut, tiba-tiba ketelan lagi, dia bukan menelan zat najis. Dia bukan menelan zat najis. Kekasian ya. Kita nggak bisa juga dia ketelan lagi, zat najis yang ketelan kan repot nanti. Maka ya
Kalau Anda pribadi lebih condong tidak najis. Kemudian Anda sedikit lupa di sini. Ini contohnya tadi kita ngandus contoh ya. Tapi udah masyhur lah contohnya ya. Itu saya contohnya. Contoh. Apa namanya itu? Tinja ya. Tinja dan air seni. Ini najis semuanya atau tidak? Hah? Iya. Iya, makanya najis atau enggak semuanya? Tidak. Kecuali apa? Dikecualikan? Kecuali hewan yang boleh dimakan. Seperti apa tadi itu namanya? Onta, domba, kambing, sapi, kerbau, dan juga kuda ataupun yang lainnya yang boleh dimakan, maka air seninya dan tinjanya tidak najis. Ini pendapat yang lebih rajih, lebih kuat daripada berkata ini najis. Dan sedangkan Imam Syafi'i dan juga Syafi'i itu berkata ini najis. Ya, air seni dan juga tinjanya najis. Mau tinjanya sapi, mau tinjanya kambing najis. Tapi kita berkata sebagaimana yang ngikutin Imam Ahmad bin Hanbal dan juga para ulama yang lainnya dengan mengambil pendalilan dari perintahnya Rasulullah SAW atau sarannya Rasulullah SAW kepada orang yang sakit ketika itu sebuah kelompok disuruh untuk meminum air pipisnya atau air seninya onta dan juga susunya onta. Maka di situ nggak mungkin sesuatu yang dimasuk ke dalam perut kecuali dia sesuatu yang suci. Karena sesuatu yang haram, sesuatu yang najis tidak bisa digunakan untuk berobat, tidak bisa digunakan untuk obat. Maka tidaklah mungkin kecuali itu adalah benda yang suci, benda yang suci. Nggak mungkin Rasulullah memerintahkan untuk hal yang kotor ya. Maka boleh jual beli kotoran hewan karena dia benda yang suci. Tapi kalau seandainya kita menganut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah maka nggak boleh jual. Nggak boleh. Karena apa? Karena itu ada sebuah syarat atau rukun yang hilang. Kenapa dia menjual barang yang najis? Di sini paham ya? Paham nih sekarang. Dan perlu diketahui najis, zat najis, air pipis tadi, air seni kah atau tinja, itu tidak bisa disucikan dengan apapun yang ada. Yang namanya zat air pipis najis. Bahkan sampai Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, walaupun itu mau disucikan dengan air laut semua yang ada di dunia, kemudian dikatakan air pipis suci, enggak, tidak bisa. Ketika kita sudah tahu ini zat najis nih, maka apa? Najis. Nggak bisa itu berubah jadi zat yang suci, yang bisa mensucikan tempat yang terkena. Nah, sini paham ya? Maka sekarang kita bahas lagi. Tempat yang terkena najisnya. Tempat keluar dan sekarang tempat najis, tempat yang terkena najis. Cukup ya kurang lebih. Tempat keluar. Ini ada tiga tempat. Pertama badan kita, kemudian nanti kedua apa namanya itu pakaian atau benda mati. Kemudian yang ketiga bumi.
atau tanah. Nah, sebelum kita masuk sini, kita tuntaskan dulu pembahasan kita di hadis yang ke-9. Nah, tadi kita sudah sedikit jelaskan ya tentang najis yang keluar dari atas, bawah, dalam, dan juga dari setengah atas, setengah bawah, dan juga beserta hukumnya. Kemudian kita menuntaskan hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala di dalam kitabnya Bulughul Maram, hadis yang ke-9 dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang Hirrah yang tadi, dan juga kita setelah menjelaskan bagaimana kisah terjadinya Abu Qatadah bisa mengucapkan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian akhrajahul arba'ah, hadis ini dikeluarkan oleh arba'ah, 4. Yang 4. Apa yang dimaksud? Yang 4 oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dikeluarkan dari yang 4. Siapa aja yang 4 itu? 4 imam: Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Ali, Abu Hanifah, Abu Daud. Ada yang lain? Mungkin pengen ngomong Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, atau yang lain? Yang mana Pak Asep? Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Hambal. Nah, itu Ahmad. Kakeknya nggak tahu ya, terkenal jadi ulama juga nggak ya? Kalau bapaknya ya bisa. Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini Pak. Ya, ingat-ingat ya. Ketika disebutkan di dalam hadis rawahul arba'ah, akhrajahul arba'ah, dikeluarkan yang 4 dari yang 4 atau keluarkan dari imam yang 4, maka itu bukan maksudnya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi yang dimaksudkan tadi seperti apa yang disebutkan oleh Pak Haris, Imam Abu Daud dulu, kemudian Tirmizi, kemudian An-Nasai, yang terakhir Ibnu Majah. Ini 4 yang dimaksud. Ketika disebut khamsah, tambahkan Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitabnya Musnad. Ketika disebut sittah, 6, maka Imam Ahmad tidak termasuk. Duanya itu siapa? Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu jami'an. Ini dalam masalah hadis. Ketika disebutkan fuqaha ataupun mazhab, nah baru tadi 4, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Namanya sebetulnya pada asalnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, tapi terkenalnya langsung dinisbatkan kepada kakeknya. Bapaknya tuh nggak disebutkan ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Pada dasarnya namanya Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Dan wa sahhahahu Tirmizi wa Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan hadis tersebut oleh Imam Tirmizi dan juga Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah ini ulama yang menulis kitab sahih juga, Sahih Ibnu Khuzaimah, tapi derajat kitabnya Sahih Ibnu Khuzaimah tidak setinggi derajatnya kitab Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah jami'an. Kemudian di sini juga diriwayatkan dari sahabat Abu Qatadah. Siapa Abu Qatadah?
Bukan Abu Qatadah orang Tasik, bukan. Ini Abu Qatadah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Ustadz Abu Qatadah, bukan. Tapi ini Abu Qatadah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya? Haris Al-Haris Al-Haris ibni Rabi'ah. Jadi taunya mirip nama antum Pak ya, Haris Pak ya. Cuma bedanya dia Al-Haris dia. Ada alnya dia, Al-Haris ibni Rib'i, maaf, ibni Rib'i. Nah, ini sahabat yang termasuk sahabat yang mulia, dan beliau mengikuti perang Uhud sampai seterusnya peperangan. Sampai Rasulullah wafat dan sampai peperangan di zaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia bahkan dijuluki Farisu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penunggang kudanya Rasulullah. Berarti apa? Ahli di dalam menunggang kuda, Abu Qatadah. Tapi enggak menjadikan dia bodoh dalam ilmu. Panglima perang kaum muslimin dahulu itu berilmu semua. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Talha bin Ubaidillah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, semuanya ahli ibadah dan juga ahli di dalam bahasa ilmu. Masya Allah, maka para sahabat Nabi SAW itu menggabungkan beberapa aspek di dalam ibadah. Bukan sekedar ilmu saja, tapi semua aspek. Kebanyakan mereka itu menggabungkannya semuanya. Bahkan sampai Abdullah ibni Umi Maktum, atau lebih sering kita dengar ibnu Umi Maktum, itu seorang sahabat yang buta. Ketika turun ayat memerintahkan untuk jihad dan menyebutkan tidak sama orang yang duduk atau orang yang diam dengan orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Ibnu Umi Maktum bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah kemudian turun wahyu selanjutnya menambahkan illa ulid darar, kecuali orang-orang yang buta, yang tidak diperbolehkan atau yang dirukhsahkan untuk tidak ikut peperangan bersama Rasulullah ataupun dengan yang lainnya. Tapi apa? Apakah menyebabkan dia tidak berperang? Enggak. Ketika dia di ajalnya, dia berkata ketika di perang Qadisiyah kalau nggak salah, maka Abdullah bin Umi Maktum ini minta kepada para sahabat yang lain, jadikan saya orang yang memegang royah, jadikan saya orang yang memegang bendera. Kan engkau buta, bagaimana engkau bisa menyelamatkan diri? Enggak, saya termasuk pasukan yang tidak akan pernah mundur. Maka ikutlah perang dan kemudian matilah di peperangan tersebut. Ini para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak pantas ketika lisan kita menghina mereka, menjatuhkan mereka. Mereka begitu tinggi derajatnya di Islam, dan juga pembelaan terhadap Islam begitu besar. Yang seharusnya ditanya, apa yang telah kita berikan kepada Islam? Mereka sudah banyak memberikan kepada Islam. Kemudian beliau juga radhiyallahu anhu wafat tahun 54, atau juga disebutkan di zaman khalifahnya Ali bin Abi Thalib meninggalnya. Kapan Khalifah Ali bin Abi Thalib jatuh atau selesainya? Kapan? Masa kemasan ini? Nggak ingat atau nggak tahu? Terakhir masanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu adalah sebelum genapnya 30 tahun yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah meninggal tahun berapa? Tahun 11 Hijriah, di bulan Rabiul Awal. Maka Ali bin Abi Thalib meninggal di tahun 30 Hijriah di bulan apa? Muharram, Rajab, Rabiul Awal. Di bulan
Syawal ataupun di bulan Ramadan. Beliau meninggal dunia. Kemudian diganti oleh anaknya yaitu Hasan ibni Ali. Hasan ibni Ali mengganti dan kemudian menggenapkan 30 tahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan 30 tahun setelahku ini ada sebuah masa kekhalifahan. Maka Hasan disebutkan menjadi khalifah yang kelima. Sebagian kita mungkin jarang mendengar Hasan itu khalifah yang kelima. Hasan ibni Ali radhiyallahu anhu. Khalifah yang pertama siapa? Abu Bakar. Khalifah yang kedua Umar. Khalifah yang ketiga Utsman. Khalifah yang keempat, khalifah yang kelima Hasan ibni Ali radhiyallahu anhu majma'in. Kemudian disebutkan oleh para ulama juga ada khalifah yang keenam. Siapa? Umar ibni Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz disebutkan dimasukkan ke khalifah yang ke-6. Tapi apakah maksudnya khalifah yang 5 terutama di Hasan ibn Ali itu lebih mengungguli, lebih mulia daripada sahabat yang lainnya? Daripada Abdurrahman bin Auf, daripada Abdullah bin Umar misalkan, ataupun dari sahabat-sahabat yang lainnya? Maka jawabannya tidak mesti. Itu runtutan khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan juga Hasan. Untuk Abu Bakar, Umar, Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, iya. Tapi untuk Hasan tidak bisa kita langsung berkata Hasan ini sahabat yang kemuliaan yang kelima, enggak. Sahabat yang mulia kelima juga tidak kita bisa langsung pastikan demikian. Walaupun Hasan ibn Ali itu memiliki fadilah yang sangat besar dan mungkin tidak didapati oleh sahabat yang lainnya. Seperti apa? Syabab, pemudanya ahli jannah. Dia nanti yang memimpin Husain dan Ali, Husain atau Hasan itu menjadi pemuda nanti di ahli surga, maksudnya yang akan menggiring pemuda-pemuda yang ada, yang mengetuai pemudanya, gitu. Tapi nggak menunjukkan bahwa beliau derajatnya lebih di atas daripada para sahabat senior yang lain. Ada Abdullah bin Mas'ud, ya kan? Ada siapa lagi? Ada Bilal bin Abi Rabah. Ada sahabat-sahabat yang lain. Tidak mesti menyebutkan bahwa Hasan ibn Ali lebih mulia daripada mereka dari sisi kemuliaan dalam Islam. Ya, dia sangat mulia, memiliki fadilah yang besar dan memiliki fadilah pun keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lainnya. Tidak dimiliki oleh sahabat yang lainnya. Ada di sana juga ada Hamzah, sahabat yang mulia. Ada yang lainnya. Ini runtutan permasalahan khalifah. Maka Abu Qatadah ini diriwayatkan meninggal di zamannya Ali bin Abi Thalib atau di tahun 54 Hijriah. Ketika disebutkan 54 Hijriah berarti setelah zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena Ali bin Abi Thalib selesai di tahun 40. Kata saya sebut 30 ya, salah ya. 41 di bulan 40 di bulan Syawal ataupun di bulan Ramadan. Diteruskan oleh anaknya Hasan sampai 41. Nah, berarti ada sisa umur 13 tahunan atau 12 tahunan ke depan untuk Abu Qatadah. Berarti beliau mendapatkan di zamannya Muawiyah radhiyallahu anhu, raja yang sangat adil. Itu Abu Qatadah. Kemudian maka dengan ini telah selesaikan hadis ke-9 tentang Hirrah, tentang kucing, dan beserta juga sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Wah, pokoknya di jam 6:13 ya, insyaallah. Nggak sadar ya. Terlalu asiknya mungkin kita bahas ya sampai ini bagaimana nih Pak? Kita bahas lagi satu hadisnya. Bahas hadis ini berkaitan dengan yang 5, yang bawah ini. Maka saya tunggu dulu, saya tangguhkan tadi karena pembahasannya berkaitan dengan hadis yang ke-10. Tapi sepertinya ketika saya jelaskan hadis yang ke-10
makan waktu juga lumayan panjang karena salah satunya menjelaskan 3 hal ini yang lumayan sedikit panjang. Nah, kayaknya mungkin kita tangguhkan di pertemuan selanjutnya. Bagaimana? Apa-apa ya? Berarti ini bikin penasaran. Ya, tempat yang terkena najis. Nah, tempat yang terkena najis, bagaimana cara mensucikannya nanti? Nah, dan tempatnya ada 3 setelah kita sebutkan. Pertama itu badan, yang kemudian yang kedua pakaian atau benda mati yang lainnya, kemudian yang selanjutnya bumi atau tanah. Bumi atau tanah. Kemudian alhamdulillah untung teringat ya tentang tadi ini. Ini ketika kita berkata demikian, maka akan menyusahkan kita di Idul Adha. Atau permasalahan makan kita dengan daging. Karena apa? Akan terkena darah. Maka di sana, untuk tingkat alhamdulillah, ini Rasulullah menyebutkan memberikan rukhsah cukup dengan melapnya. Mengelap ya. Mengelap. Jadi misalnya pisau setelah kita sembelih, kita lap aja sudah bersih, nggak perlu dicuci. Karena kan repot kan, habis kena langsung dicuci dulu gitu. Enggak, cukup dilap, hilang darahnya, cukup. Begitu juga dengan pedang, kita mungkin dilap saja darahnya, maka sudah cukup. Soalnya nanti kalau seandainya kita sembelih, terus kemudian kita potong-potong daging, wah kalau seandainya kita bilang harus cuci, kita nggak cuci, cuma kita lap, kan kasihan tuh, dagingnya jadi terkena najis. Jadi daging terkena najis dengan najisnya darah. Maka di sini di dalam pisau itu dikecualikan untuk safe ataupun pisau itu cukup dibersihkan dengan dilap. Nah ini sini. Nah nanti kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Masya Allah nggak terasa udah jam 16.15 atau 20 malah tuh. Memang sangat menarik ini ya, karena yang selalu sering terkena oleh kita ya, kejadian-kejadian ini yang selalu bersama dengan kita. Najis-najis. Gimana kalau saya kena di sini, kena di situ, kena di sini? Ya karena waktunya yang sudah mau habis, mungkin kita akan jelaskan di pertemuan yang selanjutnya. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ya. Mengenai hewan salah satunya kucing kan ya? Iya. Itu apa namanya kesuciannya itu apakah untuk seluruh termasuk seninya terus juga fesesnya Feses apa namanya tinjanya. tinjanya feses maksudnya itu juga dibahas ya. Oh ya. Apakah hanya sekedar berbeda saja? Ya, ini tadi kita sudah sebutkan juga sih sebenarnya. Mana tadi bawah ini. Kecuali cuma hanya hewan yang boleh dimakan. Maka selain ini najis. Mau itu kucing ataupun hal yang lainnya. Yang tidak najis untuk kucing atau yang sejenis dengan kucing. Maksud sejenis ini hewan yang disebutkan oleh para ulama yang modelnya sama, maksudnya dekat dengan kita. Bukan jenis spesies, jadi singa, serigala itu masuk spesies anjing, masuk spesies kucing, maka jaringannya bukan. Maksudnya apa? Yang dekat dengan kita. Ini yang dijadikan yang ilah yang pertama oleh para ulama. Jadi kalau asalnya ada hewan yang dekat yang sama seperti kucing, maka itu badannya bisa jadi dihukumin enggak najis. Atau yang kedua, yang hajm, bentuknya lebih kecil daripada kucing. Yang bentuknya lebih kecil daripada kucing. Seperti apa? Tikus atau hamster yang lainnya. Maka badannya tidak najis dan juga air liurnya juga tidak najis. Yang najis cuma air seninya dan juga air dengan juga tinjanya. Apa?
terpegang, Apa yang tidak najis ini? misalkan tidak ada sembunyi Hewan yang boleh dimakan. misalkan kita tidak sengaja memegang kotoran kambing. Nah, ini karena tidak ada tidak perlu dibersihkan. Iya. Tidak perlu. Bukan tidak perlu, tidak wajib. Perlu ya perlu. Tapi tidak ada kewajiban untuk mencuci tersebut tangan kita ya. Tidak ada kewajiban. Ya perlu untuk kesucian kita, untuk kebersihan kita akan bersihkan. Sama juga di sini nanti banyak juga tuh yang ketinggalan ya. Yang dari bawah ini apa? Selain ini kan ada juga apa tadi? Air mani. Air mani ini wallahu alam ini suci dia. Walaupun keluar dari bawah. Hah? Iya, kan mani doang sih. Wadi dan madhi itu najis. Nah, untuk mani ini suci. Dengan ini aja nih. Yang lainnya enggak. Bahkan sampai para ulama menyebutkan hewan yang keluar dari dua lubang, walaupun hewan tersebut hewan yang suci, maka juga dihukumi najis nanti. Misalkan ada ulet keluar, apa cacingan ketika ada cacingan kan keluar kayak ada uletnya ya. Nah, itu pun juga nanti najis. Maka dibersihkan langsung, dicuci. Nah, untuk mani ini wallahu alam ini pendapat yang lebih rajih itu adalah enggak najis. Tidak najis untuk mani saja. Untuk mani saja. Bagaimana kita bisa terlahir dari zat yang najis, kan ngeri juga ya. Manusia lahir dari benda yang najis, masya Allah. Tapi tidak, itu mani adalah sebuah zat yang suci. Untuk air maninya saja. Jikalau dia tersendiri, maka dia suci. Ketika dia sudah tercampur dengan yang lainnya, maka dia kena tercampurnya. Tapi kalau cuma air maninya saja, dia suci. Tapi apakah menjadikan kita nggak mencuci? Enggak juga. Di sini kita cuma hanya menjelaskan ini nggak najis. Tapi apakah itu kan kebutuhan kita untuk berbersihan? Ketika terkena air mani tersebut misalkan, kita harus suci. Karena kebersihan kita ingin jaga kebersihan. Tapi ditanya wajib atau enggak, ya enggak wajib. Tapi secara kebersihan kita akan mencuci. Karena dia bukan benda najis. Ada lagi yang ingin ditanya? Dan di sini yang rajihnya itu adalah tadi ya, hewan kucing seluruh badannya nggak najis dan juga berserta dengan air liurnya. Karena di sini umum hadisnya ketika ditanya tentang hirah, cuma berkatanya Rasulullah SAW, inna laysat binajasin. Walaupun ada tafsiran yang kedua yang tadi kita sudah jelaskan, tapi ada tafsiran yang pertama, maka ini hukumnya tidak najis kecuali mulutnya kucing itu terkena najis, maka jadi najis airnya nanti. Tapi kalau nggak kena nggak najis. Begitu juga dengan tikus. Kalau tikus tidak mulutnya itu nggak bersentuhan dengan najis, maka airnya juga air minum kita atau bejana kita yang diminum sama dia, maka nggak najis juga. Nggak najis ya juga. Kecuali kucing tadi habis makan tikus ya, cok. Berdarah kan, bangkai najis. Nah, itu maka perlu dicuci, perlu dibersihkan bejana yang diminum sama dia setelah dia memangsa mangsanya. Dan juga matinya tikus. Ini juga najis. Tikus mati jatuh kepada tempat kita makanan misalkan. Ketika itu benda padat, maka yang dibuang hanya sekitarnya saja. Misalkan ada besar, mungkin ada mentega kan agak keras ya. Maka yang mati titik di sini, maka yang diambil cuma hanya sekitarnya saja, diambil dibuang. Diambil ke bawah dan dibuang. Yang lainnya tidak najis. Tapi ketika jatuh tikus tersebut kepada benda yang ma'iyah, yang air, zat cair,
maka najis semuanya dibuang. Maka dibuang. Ada yang ingin tanyakan? Jadi kalau di luar tema boleh Ustaz? Tapi ada sangkut. Oh ya boleh. Ada sangkut pautnya. Misalkan di rumah kita ada tikus, kita udah usaha supaya rumah kita bersih. Jadi tikus tetap ada. Gitu. Itu cara terbaik untuk mengusirnya. Apakah dengan membututnya dengan itu sekarang ada apa sih, saya pernah lihat ada gaya bentuknya kotak gitu. Itu racun tikus. Dia nanti akan ketika dimakan oleh tikus dia akan matinya tuh mati ini katanya kering gitu. Jadi nggak apa namanya dia nggak jadi bau, nggak jadi ini udah busuk juga, jadi nggak aman lah. Jadi mohon nasihatnya apakah cara terbaik apa ya cara terbaik untuk mengusir tikus? Memang kita udah berusaha untuk rumah bersih. Ya. Oh, ini berat ya, membunuh tikus. Nah, apa namanya? Cara yang terbaik kita adalah memelihara kucing, Pak. Cara yang terbaik kita adalah memelihara kucing yang sudah dilatih untuk bisa memangsa tikus. Hah? Kalau kucing takut tikus, ya ganti aja kucingnya. Soalnya untuk membunuh tikus dengan cara diracuni ya, itu sebuah kayak kejam gitu ya. Kayak enggak gimana gitu. Cicak aja yang diperintahkan untuk dibunuh itu sekali pukulan. Ada cicak diperintahkan dibunuh, kita akan mendapatkan 10 pahala ketika kita membunuh dengan sekali pukulan sekali mati. Nah ini tikus kita bunuh dengan diracunin kan. Sedikit ada pertanyaan, kok caranya berbeda dengan hewan yang diperintahkan untuk dibunuh seperti cicak tersebut? Maka ya walau mana nggak bisa menjawab boleh nggak diracuni. Mungkin ya cara terbaik tadi itu memelihara dengan kucing yang fungsinya, salah satu fungsinya adalah memangsa tikus ataupun yang sejenisnya. Karena ada juga kucing-kucing yang takut sama tikus ada. Nah itu, nah tikus Jakarta kayaknya berat kayaknya, kucing pada takut kayaknya. Bukan sekedar kotanya saja makin besar ya, tikus juga makin besar. Ada komunitas tikus. Ada yang ingin tanyakan? Kalau enggak saya akan bertanya karena masih ada satu lagi. Enggak ada ya? Nah, kita akan tanya. Bagaimana hukum hewan yang boleh dimakan tetapi mati mendadak, mati najis atau suci dia? Siapa yang bisa jawab? Jawab tangan. Hewan yang suci, hewan yang boleh dimakan ketika dia mati hukumnya najis atau suci? Seperti misalnya domba mati, nah, itu suci atau najis? Kenapa najis? Karena dia jadi bangkai ya. Walaupun dia hewan yang boleh dimakan, pada dasarnya suci, jadi dia najis. Masya Allah ya. Oh ya. Jadi dia najis ya, nggak boleh dimakan. Tapi ada sebuah cara yang akan mungkin akan dijelaskan nanti oleh kita di sini untuk mengambil manfaat dari hewan-hewan yang kayak gitu. Yang kita akan jelaskan nanti di bagian apa namanya? Ada nggak ya? Ada nanti di bagian di bagian bejana. Hewan tersebut mati dadak maka najis. Bagaimana? Apakah bisa ada yang bisa diambil manfaatnya atau tidak? Nanti insya Allah kita akan
jawab di pertemuan yang selanjutnya supaya penasaran ya. Supaya penasaran dan continue di dalam thalabul ilmi. Mungkin ini atas syukran atas perhatiannya, dan juga jikalau ada benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salah itu dari kebodohan saya dan juga dari syaitan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.